You are awesome. You are God. Mari berikan sorakan yang meriah bagi Allah kita. Mari kita bertepuk tangan dan tinggikan namanya. Sumber kekuatan kita. Mari berikan pujian dan sorakan bagi Allah kita. Oh, oh Jesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. What's up, yo? Halo. Oh, ke Hana. Ke Hana tadi mute. Enggak.
Nah, aku. nggak ada tadi Mil. Kahana impostor. Kahana impostor. Kahana impostor udah ketahuan. Oke, silakan. Siapa nih Kak Cute Girl? Langsung aja Kak Cute Girl, biar nggak lama-lama. Yang sharing hari ini tuh adalah Queen Anna of Arendelle. Okay, it's my turn ya. Alright. Hi everyone. I cannot spaces, so I'm talking to screen, but okay. Semoga semuanya sehat-sehat, baik-baik. Siapa yang belum makan? Aku belum makan, aku lapar sebenarnya. But that's okay. Let's skip that and go straight to my sharing. Karena boleh share screen. Please excuse me. Aku orangnya I'm so funny and I'm so meme. My memeable. I'm not memeable. I'm a living meme, but like my sharing is so meme related. Siapa yang tahu meme ini? It's the teradat for me. It's the black for me. Ya. Kenapa aku ngasih? Ya, jawabnya boleh di chat boleh. Kenapa aku kasih judul ini? You will know at the end. Karena it's the meme, it's the for me. Itu artinya itu kayak misalnya ini cara kamu mengekspresikan satu hal yang kamu nggak suka dari sesuatu. Misalnya I don't like summer. Aku nggak suka musim panas. Ya, oke. Aku nggak suka pete. Alasannya adalah it's the smell for me. You know, so that's aku suka kamu, aku juga suka kamu. It's the smell for me. Jadi alasan kenapa kita nggak suka itu dah. It's the what for me. So I hope you guys understand. So that's my title for today. Next, Hana. Okay, so this GIF or GIF itu menurut aku represents our feeling right now. Kita udah berapa bulan ya ini dari Maret ya? Dari Maret sampai sekarang udah how many months? About 6 months more ya, more than 6 months, is it? Kita udah di rumah doang, gak ngapa-ngapain. School is suspended, work is suspended, everything is suspended. Dan pandemi ini tahun 2020 tahun yang paling aneh menurut aku. Kayak semua disamaratain, gak bisa kemana-mana, semua bisnis fell down, semua usaha-usaha itu jatuh dan semua orang ngalamin hal yang sama. Even relationships, even personal relationships are broken gitu. In this pandemic, it's a very weird year that everything is affected. Dan itu yang menurut aku menggambarkan meme ini. Jadi kayak, oh my god, I don't understand what's going on. For me, personally, ini is a very weird year. Next. Karena kemana-mana sekarang udah new normal. Karena next dong. New normal, kita harus pakai masker. Kita harus pakai masker kemana-mana. Kalau nggak pakai masker, kalian tahu kan? Kalian tuh bisa didenda loh kalau nggak pakai masker di Bali. Kalian lebih polisi tuh lebih mendingin kamu pakai masker daripada kamu pakai helm. No, the logic. But that's the truth. Karena kamu harus pakai masker kemana-mana. Dan kedua harus social distance. Social distance. Jadi nggak boleh. Pas tidur juga pakai masker, nggak gitu juga kali konsepnya ya. Kalian harus social distance karena katanya the COVID ini adalah airborne ya. Jadi dia bisa travel through the air. Tulang air airborne. Ya. Dan all these pandemic things, all these COVID things feels like the COVID itself saying things like Loki, destroy everything. Bener-bener semua tuh ke-affect loh. Nggak ada yang nggak terpengaruh dari COVID ini. Coba sebutin satu hal yang menurut kalian tidak terpengaruh oleh COVID. I challenge you. I'm giving you guys 5 seconds. Okay. Good job, I like that. YouTuber sekarang ini banget sih, sangat profit
What? Iya, jadi next Kana. If it's not everything, maybe COVID sekarang nafas saya tidak terganti. Haleluya. Maybe COVID sendiri bilang, oh, it's not everything yet. Jadi maybe COVID has a surprise at the end of this year. We don't know that yet. So we never know what's gonna happen. Karena aku sih expect ya 2021 itu kita sudah dengan vaksin, sudah bebas dari COVID. Because I feel like karena next, everybody is saying this. Next, you took everything from me. So, aku banyak banget denger cerita teman-teman aku, teman-teman dekat aku, teman-teman jauh aku juga cerita, oh my god, selama COVID ini, everything is affected. Tahu nggak, sekarang aku gini, sekarang aku kayak gini gara-gara COVID. Aku hanya ada teman dekat, Roh Kudus, alright. Aku tau nggak sih gara-gara COVID ini, semua tuh jadinya hancur, semua itu jadinya nggak keurus gara-gara COVID. So everybody's blaming COVID, everybody's blaming the year 2020. Dan aku sering banget dengar orang tuh everybody's just cursing 2020. Kayak, oh my god. Sometimes aku juga kayak, oh my god, 2020 is a joke. Even kayak banyak artis-artis yang kita nggak nyangka akan meninggal, they died in this year, in this very weird year, which adds the point dimana this year ini pokoknya nggak bagus deh. Tapi do you know what's going on up there in heaven? Jesus is saying like this. Next, Kana. Okay, sorry. Look, everything is fine. Tuhan bilang gitu. Sometimes kita tuh apalagi di masa susah kayak gini, kita malah fokusnya ke masalahnya, ke kesusahannya. Dimana yang kayak, aduh Tuhan, gara-gara COVID ini males banget aku di sekolah online. Biasanya ketemu teman-teman, bisa cipika-cipiki. Biasanya makan ke kantin bareng sama geng aku. Biasanya kalau abis sekolah langsung les bareng. Sekarang mana bisa, dikasih keluar aja nggak sama mama ke warung, ya kan? Nah, jadi semuanya everything is changed. I think bukan sekolah doang. Kalian mau pergi, you wanna do something other than school, itu juga nggak bisa karena COVID gitu loh. Dan Tuhan sebenarnya di surga bilang tuh everything is fine. Karena believe it or not, wait, you have to believe it. Believe it or not, Tuhan itu nggak ciptain COVID, tapi Tuhan cuman let it happen. Tuhan membiarkan itu terjadi buat kita. But remember, kita nggak bisa fokus di masalah itu. Kita nggak bisa difokus di mana Tuhan nih gara-gara COVID jadi segini nih semua. Kita nggak bisa fokus ke situ. Karena Tuhan itu selain dia raja, selain dia memiliki semua hal di bumi ini, He is omnipotent, He can do everything. Tuhan itu juga gembala kita. Ya. Nah, di mana firman-Nya? Coba kita next. This is Hannah's favorite ya. Psalm 23. Oke, aku baca ya. Itu Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Lanjutin dan Kana. Sekalipun ya, amin itu. Oke, never mind. Oke, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku. I'm sorry guys. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Engkau mengurati kepalaku dengan minyak piala penuh berlimpah. Kebajikan kemurahan belaka akan menjadi seumur hidup aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Oke, di sini ini adalah Mazmur Daud. Itu Mazmur itu kayak nyanyiannya Daud, David. David juga adalah seorang gembala ya. Kalau kalian tahu. Next karena The Lord is my shepherd. Next, yes. Ya, yeah, the Lord is my shepherd. Ini I know ini kayak quote-unquote alay banget, tapi this is the only one I find, the only one I found. Di firman ini adalah nyanyian Daud yang bercerita mengenai seperti apa Tuhan itu. Jadi Tuhan yang aku bilang tadi, Tuhan you can do all things. Tuhan itu seperti seorang gembala yang membawa domba-dombanya ke padang berumput hijau. Tahu padang berumput hijau itu kayak di mana? Kayak di Bedegol, ya. Siapa yang udah pernah ke Bedegol? Selama COVID, aku belum loh. Yang padang yang berumput hijau, karena di sana itu mereka nggak akan kekurangan makanan. Kalau Daud sendiri, sebelum Daud menjadi raja, Daud dahulunya adalah seorang gembala. Jadi di sini dimana si Daud itu tahu persis seorang gembala tuh harus ngapain, seorang gembala tuh kayak gimana, how gembala take care, how gembala kasih makan tuh kayak apa. Seperti Fulan Fehan, sokap itu Fulan Fehan ya, tolong. Next ya Hana. Karena pedisirnya domba itu quote-unquote stupid ya. You can find in any website facts about domba. Domba itu harus diarahkan tuh. Nyangkut kan ya, dinyangkut terus dia tergeletak begitu. Karena the shepherd will always take care of the domba. Nah, kenapa Daud tahu? Karena Daud juga dulu pas sebelum dia jadi raja ya, dia itu suka melindungi domba-dombanya dari binatang buas, dari mungkin waktu itu ada beruang, I never know, ada beruang, ada serigala, ada ganteng-ganteng serigala, ada pokoknya banyak binatang buas yang berusaha menyerang domba-dombanya. Pasti dia protect bahasa Indonesia apa ya? Lindungin ya, pasti dia lindungin, dan dia merasa bertanggung jawab untuk kehidupan domba-dombanya. Nah, gembala dalam bahasa Ibrani adalah rawah. Tahu nggak tuh? Nggak tahu kan? Rawah yang artinya perawat, pemelihara. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau if you understand, domba ini adalah kita, dan kalau misalnya kita udah punya gembala, kita punya kehidupan itu pasti terjamin. Jadi kalau kita mau selamat, kita mau dijamin hidupnya, kita harus deket-deket tuh sama gembala ya, jangan jauh. Mainnya jangan jauh-jauh. Next karena di firman-Nya juga bilang ini this is how God describe himself. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu kayak Shaun the Sheep, itu dia bisa nari-nari gitu kan, dia tahu dia punya gembala yang baik ya. Nah, gembala yang baik itu he will do anything to take care of his lamb. Jadi sama seperti Tuhan Yesus, gembala kita. Jika kita ingin selamat, kalau kita pengen selamat, kita mau dijamin hidupnya, kita harus deket sama gembala kita. Kita harus taat mengikuti perintah Tuhan Yesus. Tahu nggak perintah Tuhan Yesus apa? Jesus is our Savior, alright. Ya, kita juga harus gak boleh jauh-jauh dari gembala. Jadi hal apakah yang perlu kita lakukan supaya kita tetap selamat ya, quote to quote. Apalagi di waktu kayak gini, kita mau ngerasa Tuhan, di waktu kayak gini, maybe we're blaming 2020, we're blaming the situation, tapi apa yang harus kita lakukan biar kita nggak cepat komplain, kita nggak cepat ngeluh sama situasi. Hal pertamanya adalah 1, kata Tuhan, stay close to me. Mainnya jangan jauh-jauh ya. Kalau main
kejauhan, harus tetap dekat sama Tuhan. Pada saat domba berada dekat dengan gembalanya, maka domba akan merasa aman dan terjaga. Domba tidak punya kemampuan karena domba tidak punya kemampuan untuk bertahan hidup, ya. Jika domba menjauh dari gembalanya, maka dengan mudah ia akan tersesat. See, ini semua represents how quote unquote dumb the domba is, ya. Domba itu this is represents humans gitu loh. Kita sebagai human, kasihan shepherdnya. Kita sebagai humans so sometimes we're so quote unquote dumb and stupid. We need a leader. We need someone yang untuk ngarahin kita. Next, ini berikut fakta-fakta dari tentang domba. Domba tidak mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup. Jika domba menjauh dari gembalanya, maka dengan mudah ia tersesat dan gampang diserang binatang buas. Yeah. Next. Domba adalah hewan yang lemah. Domba tidak bisa memelihara dirinya sendiri. Bahkan domba yang masih terlalu kecil, jika dihalau terlalu cepat bisa membuat domba kecil tersebut mati. Jadi domba ini is very fragile, guys. Domba tuh baru kalau misalnya dia kecil terus baru kesenggol dikit bisa mati. Jadi we have to be careful. This doesn't talk about our physical strength, ya. It's about our spiritual strength. Jadi kalau misalnya kita nggak dekat sama Tuhan, nggak cari Tuhan terus, kita baru diarahin dikit aja, spirit kita udah bisa mati. Next, Kak. Nih, kalau dari ayat yang kedua tadi, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke arah. Jadi kenapa Tuhan mau kita deket terus sama Tuhan? Karena kalau kita deket sama Tuhan, hidup kita udah pasti dijamin. Jadi gembala yang dekat, domba-domba yang dekat sama gembalanya udah pasti dibawa ke padang rumput yang hijau. Nggak mungkin padang rumput yang udah basi, padang rumput yang udah apa sih? I have the word in my head like that. Terus dan juga dia selalu membimbing kita, membawa kita ke air yang tenang. Jadi nggak mungkin dibawa ke tempat-tempat yang berbahaya karena gembala itu selalu take care of their lamb. Jadi kalau misalnya aku melihat domba-domba itu saat tahu ya kalau dia punya gembala yang baik, dia bakal kayak gini. Next up. Dia bakal kayak gini. Jadi kayak, oh my god, yes, I have a good shepherd. Karena next juga, yes, I hear you. Next juga karena ini dari quote dari Pastor Bambang, keamanan dan tercukupnya hidup kita ditentukan oleh kedekatan kita dengan Tuhan sebagai gembala kita. Jadi kalau kita mau aman, kita mau di-secure hidupnya, nggak insecure dan kita punya kehidupan yang cukup, itu ditentukan seberapa dekat kita sama Tuhan. Kalau misalnya kita sebagai domba, Tuhan aku mau juga social distancing sama Tuhan ya. I have to keep my distance like I don't know what 6 feet apart from you. Hard distancing, yes. Kalau misalnya kita social distancing juga sama Tuhan, ya Tuhan bingung. Tadi tuh siapa yang minta social distancing? Dia udah makan belum ya? Gitu. Tadi yang ini udah makan belum? Yang ini cukup nggak ya? Tuhan juga gitu tuh nanya-nanya. Tadi siapa ya? Karena jauh, ya. Nggak bisa denger juga Tuhan kalau jauh-jauh kan. Nah, especially in this timing, di timing dimana semua itu affected, semua itu susah, semua itu weird, we need God. It's a quote from me. There's a quote from me next, Kana. It's a tough life, but that's easily why we need Him. Jadi ini hidup yang hidup. Tough itu bahasa Indonesia apa ya? Apa yang bahasa Indonesia tough? Aduh, lupa banget gue. Tough itu hidup yang susah ya. Bukan susah sih, tapi lebih kayak
tegur apa sih? Guys, apa sih open Google? Opens Google Translate. Yes, I see you. But I really forgot what's the meaning. Tapi beban ya. Oke, thank you, Bam. Hidup ini penuh beban. Tough itu temennya tahu. Rese banget. Tough itu hidup yang menantang. Oke. Jadi hidup ini adalah hidup ini tuh banyak beban. Udah dong, aku baca chatnya terus jadi ketawa. Jadi hidup itu banyak beban, hidup yang menantang. Tapi that's easily why we need him. That's an easy reason. Karena itu alasan yang gampang kenapa kita butuh Tuhan. Oke? Dan yang kedua yang Tuhan mau kita lakukan supaya kita hidup kita terjamin ada next. Keep following me. Not me, Melissa, tapi me, God ya. So bulebat gue. Next. Panci. Oke, ini kita di ayat ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya. Jadi karena kita udah deket nih sama gembala, kita udah deket sama Tuhan udah pasti bawa kita ke jalan yang benar. Udah pasti jadinya gampang gitu Tuhan untuk ngarahin kita. Kalau jauh-jauh nggak nyampe ya. Tahu kan kalau misalnya shepherd itu biasanya ada tampuk. Kalau misalnya sheep-nya udah susah dia itunya kalau jauh-jauh kan. Next kana. Nih, kita perlu mengikuti kemana arah yang ditujukan oleh gembala kita agar supaya tidak tersesat atau hilang arah dan juga bisa terpenuhi segala kebutuhan kita. Jadi kemana gembala kita pergi, kita ikutin. Kalau kita nggak ikutin, semua penyediaan yang Tuhan udah siapin buat kita, kalau misalnya kita nggak ikutin ya we lost our chance. That's easy. That's basic logic gitu. Kalau misalnya nih kita udah ikutin Tuhan, terus tiba-tiba oh my god, ini ada temptation, ada godaan, aku kesini aja. Ya udah, sebenarnya Tuhan sudah punya planning yang bagus. Nggak jadi ngasih deh karena kamu jauh. You blame yourself. Next. Tapi kebenarannya adalah di Yohanes Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sound shit lagi Fortnite. Ya, jadi kita orang-orang yang udah terus dekat sama Tuhan dan terus mengikuti Tuhan, ini janji Tuhan berikan. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita udah dekat, udah mengikuti terus gembala kita, which is Jesus, kita akan diberkati karena kita udah nggak mungkin mikirin, aduh Tuhan, ini COVID nih. Nanti kalau misalnya aku keluar terus tiba-tiba ada orang yang batuk gimana? Kita nggak usah mikirin itu lagi. Kalau misalnya aku mau mengambil GoFood di depan terus bang Gojeknya terus tiba-tiba dia ternyata gitu, kita nggak usah mikir gitu lagi. Karena apa? Karena kita udah deket sama gembala kita nggak usah mikirin hal-hal yang nggak penting. Karena apa? The good news is kita udah terjamin aman, kita udah terjamin sehat, kita udah paling tercukupi. Jadi itu udah dalam kurung ya, dalam kata lain enaknya kalau misalnya kita dekat sama Tuhan. Hidup kita terjamin dan kayak pohon yang di tepi air nggak mungkin kekurangan air. Jadi kita nggak mungkin kekurangan, Tuhan besok aku makan apa? Ini belum ada kiriman dari mama. Kalau anak kuliah di sana ada kuliah nggak sih? Ini belum ada kiriman dari papa. Kita nggak usah mikir kayak gitu. KFC, wow udah ada planning ya. Kita nggak usah mikir kayak gitu lagi karena Tuhan udah pasti take care kita. Nah, salah satu cara, I don't think it's salah satu sih, tapi satu-satunya cara kita bisa dekat sama Tuhan menurut kalian apa? Satu-satunya nih.
kan ya faktanya Yesus itu nggak bisa kita lihat dari fisik ya, dengan fisik ya. So berdoa. Oke, thank you no name. Siapa lagi? Baca chat. Hah, gimana sih? WPDA bener banget. Bukan saya, thank you. Baca firman Tuhan. Ya, next kan. Baca firman Tuhan. Karena ikut beribadah. Thank you, Rossetti. Jesus is made into flesh. Jadi, kalau kalian mau deket sama Tuhan, mau mengetahui Yesus itu siapa sih? Itu baca Alkitab kalian ya. Karena Yesus sendiri itu ada Alkitab dan Alkitab itu adalah Yesus. Jadi the only way you want to know God more, you want to be close to God, itu adalah you read your Bible, guys. Karena itu dimana Tuhan bicara sama kalian, itu dimana kalian bisa mulai doa-doa kalian itu dari firman. Karena doa yang kuat itulah doa yang berdasarkan dari firman. Now, back to the first title. My title is the reading for me. The reason why me jarang baca Alkitab adalah because I have to read. Next kanan. Is the reading for me. Karena apa? Jujur aja, aku males baca hal-hal yang panjang. Hal-hal yang kayak, aduh banyak banget, skip. Asal kalian tahu ya, orang yang bikin captionnya panjang-panjang aja aku skip loh. Saking aku gak suka bacanya. Jadi, satu-satunya alasan kenapa berarti, gimana tebak undangan kita? Apaan sih, Kak? Oh, jadi kalau my solution untuk aku bisa mengenal Tuhan lebih lagi adalah aku dengar. Karena there's an audio Bible. I'd rather listen than I read. Jadi aku dengar, terus PPD aku adalah selain aku baca, aku juga dengar audio Bible. So I listen to God's words. Menurut aku ya, itu lebih masuk. Ya. Karena I don't think there's no other way kalau misal untuk kita bisa kenal dan dekat sama Tuhan kalau tidak melalui baca Alkitab. Next kan. I mean that's really obvious guys. Tuhan itu sudah jadi firman dan firman itu Tuhan. There is no other way dan Tuhan benar-benar rindu buat kita baca Alkitab. Especially di waktu kayak gini kita punya banyak waktu. Kita punya banyak waktu untuk baca Alkitab, ya. Karena karena Tuhan itu suka kalau misalnya kita kepo sama Tuhan. Believe it or not, but you have to believe it. Karena Tuhan suka kalau kita haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan suka kalau misalnya kita tuh pengen tahu tentang Tuhan lagi. So I think that's all for today. Next, Kana. I hope you guys keep washing your hands, not touch your face, because it's written in the Hygienesis 24/7. I don't know if you guys get it, but I think that's funny. I lick my hands. No! Don't lick your hands! Okay, Kana, next. Genesis nggak buka deh. Yeah, because we're talking about the Bible. Habis makan lalapan, habis makan pete. Oh, okay. Abis itu pakai hand sanitizer lagi ya. Okay, thank you. Pre, tepuk tangan dulu dong guys. Kasih emoji tepuk tangan. Kasih emoji. Gimana caranya? Kan nggak bisa tepuk tangan, emoji aja guys. Reaction. Ya reaction dar. Okay, thank you ya Kak Ica for your sharing. Bacain Ra. Ya, oke. 1. Menurut kamu, apakah kedekatan kamu dengan Tuhan ditentukan dengan seberapa sering kamu baca Oh my Alkitab? God, Sakya. 2. Apa yang membuat kamu jarang baca Alkitab? Apa yang mau diubah dari situ? 3. Saling mendoakan. Mantap, Rosette.
You are God. You are an awesome God. Yeah. You are awesome. You are God. You are an awesome